Allah katakan bahwa Nabi Isa itu syartun min asyratis sa'ah, satu tanda di antara sekian banyak tanda-tandanya kiamat. Wa fil hadis, di dalam hadis diriwayatkan anna Isa yanzilu ala saniyah fil ardil muqaddasah. Nabi Isa itu nanti akan turun di bumi yang suci, ya kalau disebut dengan Abdul Muqaddasah itu kan Baitul Maqdis, wilayah situ, wilayah Sam. Yuqalu laha Ufaik, atau baca Afiq, wa biyadihi hirbah wa biha yaqtulud dajjal summa yaqtulul khanazir, kemudian dia nanti akan membunuh babi-babi, wa yuksirus salib, mematahkan kayu tiang-tiang salib, wa yakhrubul biya' wal kanais, meruntuhkan bangunan-bangunan sesembahan orang lain, wa yaqtulun nasara, dan juga memerangi orang Nasrani, illa man amana bihi, kecuali orang-orang yang beriman kepadanya. Wattabi'uni, jadi yang penting jangan ragu akan terjadinya kiamat, maksudnya dunia ini akan berakhir, kehidupan ini akan berakhir berganti dengan kehidupan baru. Yang dalam kehidupan baru itulah nanti kita akan mengalami kehidupan, merasakan kehidupan sesuai dengan amal kita hari ini. Siratun mustaqimun musilun ilal haq, jalan lurus yang menghantarkan manusia kepada kebenaran atau kepada Allah. Dan yang ketiga, wala yasuddannakumus syaitan, jangan sampai kamu dihalangi oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang amat nyata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni wattabi'un hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya dia itu Nabi Isa maksudnya, la'ilmun lis-sa'ah, merupakan salah satu tanda kiamat. Sa'ah itu kiamat. Falatam tarun nabiha, maka jangan kamu ragu, jangan sekali-kali kalian ragu akan terjadinya kiamat. Wattabi'un ay wattabi'u hudaya au rasuli, jangan kau ragu akan terjadinya kiamat dan ikuti olehmu petunjukku atau utusanku. Hada, ini maksudnya apa yang dibawa hidayahku atau apa yang dibawa oleh Rasul itu atau Rasul itu, siratun mustaqim, adalah jalan yang lurus. Wala yasuddannakumus syaitan, dan jangan sampai setan menghalangimu untuk mengikuti aku. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Di ayat ini Allah katakan bahwa Nabi Isa itu syartun min asyratis sa'ah, satu tanda di antara sekian banyak tanda-tandanya kiamat. Apa maksudnya? Wa inna maknanya adalah inna nuzula Isa minas samai alamatun ala qurbis sa'ah. Turunnya Nabi Isa dari langit nanti kapan atau kapan? Ya, bentar lagi, nggak lama. Itu alamah ala qurbis sa'ah, tanda semakin dekatnya kiamat. Bu, kalau ibu tahu besok mau kiamat, sekarang kira-kira ibu ngapain?
Ditanya kok rame, jawab. Kira-kira tabungannya dibiarin apa dipakai? Buat apa? Gamalin. Dipakai buat bekal mana? Mau besok mau kiamat? Duitnya dikapain? Ya, anggapannya duit aja bingung. Saya kalau punya duit nih, besok mau kiamat nih. Nih hari ibu apa ini duit? Besok mau kiamat. Pasti maksud saya nggak bakal ibu tambahin lagi kan tabungannya. Yang ada bakal diambil kan, ditaro apa dipakai? Buat amal. Amal apa? Amal apa? Orang sekolah juga dengan nerima, madrasah kagak nerima, santren dengan orang mau kiamat besok. Kiai gua nggak mau nerima lagi, mau ngapain? Megang amanat besok mau kiamat. Makanya jangan nunggu kiamat. Kalau udah besok mau kiamat udah kagak bisa. Mau ngapain lagi? Sekarang duit ditabungin, tabung buat lebaran. Lebaran nggak gimana, selesai lebaran duit habis, pusing aja lagi. Jatah hidup makin susah, bukan makin susah, situnya makin kagak jelas. Arahnya nggak jelas. Kalau arahnya ke akhirat mah nggak ada susahnya. Di begini nih kita, alhamdulillah bisa ngaji, enak nggak? Nah, coba kalau besok kiamat, boro-boro mikirin ngaji, saya gua kagak sempet ngajar udah. Iya, udah gak ada yang ngajar. Gitu kira-kira. Ini dunia ini kan udah kacau nih. Bentar lagi rame dah. Rame. Ada yang udah suruh nyiapin perbekalan. Pernah dengar kan kemarin? Bekalin amal aja, nggak mau bekalin yang lain. Tahu yang mati mati juga. Yang kita bekali kalau kita mati bagaimana gitu. Bekal untuk sesudah, bukan bekal supaya kagak mati. Bekal untuk sesudah mati. Itu aja, jangan banyak-banyak ngomongnya. Wafil hadis, di dalam hadis diriwayatkan anna Isa yanzilu ala saniyah fil ardil muqaddasah. Nabi Isa itu nanti akan turun di bumi yang suci, ya disebut dengan Ardul Muqaddasah itu kan Baitul Maqdis. Wilayah situ wilayah Sam. Yuqalu laha Ufaik. Atau baca Afiq. Wa biyadihi hirbah wa biha yaqtulud dajjal. Fayati Baitul Maqdis wan nas fi sholati subuh. Nabi Isa turun lalu dia mendatangi Baitul Maqdis pada saat orang lagi sholat subuh. Fa'akhara imam, imam tidak langsung maju untuk jadi imam. Imam mundur maksudnya. Fayuqaddimu Isa alaihissalam, lalu dia mengajukan Isa alaihissalam untuk jadi imam. Wa yusalli khalfahu ala syariati Muhammadin SAW, dan Nabi Isa akan sholat ala syariati Muhammadin SAW, sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW.
Tsumma yaqtulul khanazir, kemudian dia nanti akan membunuh babi-babi. Wa yuksirus salib, mematahkan kayu tiang-tiang salib. Wa yakhrubul biya' wal kanais, meruntuhkan bangunan-bangunan sesembahan orang lain. Wa yaqtulun nasara, dan juga memerangi orang Nasrani, illa man amana bihi, kecuali orang-orang yang beriman kepadanya. Fala tamtarun nabiha. Nah, buat kita pesan Allah di sini, kamu jangan sekali-kali ragu akan terjadinya kiamat. Yakinkah kiamat bakal terjadi? Kalau saya baca ini berdasarkan literatur yang saya baca, orang kayak kita mah gak ketemu kiamat. Udah mati duluan. Tapi ya kita kan nggak tahu datangnya kapan. Hanya saja ada proses waktunya. Nanti ketika kiamat itu terjadi, memang orang-orang beriman sudah nggak ada. Yang ada tinggal orang-orang yang brengsek-brengsek saja. Nanti suatu saat orang Islam menang dulu, dunia makmur, adil, lalu berganti lagi orang-orang beriman. Nanti akan dalam situasi tertentu Allah akan matikan orang-orang beriman, yang tersisa hanya orang-orang kafir. Wattabi'uni. Jadi yang penting jangan ragu akan terjadinya kiamat, maksudnya dunia ini akan berakhir. Kehidupan ini akan berakhir, berganti dengan kehidupan baru. Yang dalam kehidupan baru itulah nanti kita akan mengalami kehidupan, merasakan kehidupan sesuai dengan amal kita hari ini. Makanya dikatakan hari akhir dari kehidupan manusia, atau akhir dari kehidupan semesta yang disebut dengan alam dunia ini, berganti dengan alam akhirat. Sedangkan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, sekarang mereka berada di mana? Karena akhirat belum mulai. Sekarang mereka ada di alam penantian. Nanti barang-barang kita semua akan digiring. Maka itu kata Allah, jangan kau ragu kiamat itu terjadi. Dan yang kedua, wattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti hidayahku. Ikuti putusanku, ikuti agamaku. Hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus menuju kepada Allah. Jalan yang lurus, al-musil ilal haq. Siratun mustaqimun musilun ilal haq. Jalan lurus yang menghantarkan manusia kepada kebenaran atau kepada Allah. Dan yang ketiga, wala yasuddannakumus syaitan. Jangan sampai kamu dihalangi oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang amat nyata. Allah cuma bilang nih, jangan dihalangi sama setan, karena setan memang bisa menghalang-halangi. Kita mau ngaji, dihalang-halangi. Ini hidup kita nih Bu, kalau kita mau perhatiin, ada namanya lintasan-lintasan, khawatir namanya. Khawatir itu sesuatu yang melintas di benak, pikiran, dan perasaan kita, yang mempengaruhi tindakan kita. Kan kita melakukan kebaikan kan nggak gampang kan? Ada nggak halangan-halangannya? Tiba-tiba rasa kepengennya hilang, ada? Tiba-tiba muncul malesnya, ada gitu kan? Atau tiba-tiba ada pemikiran, ngaji mulu kayak orang bener. Lagi gua ngaji mulu, gua nggak pinter-pinter. Itu ya. Mendingan nggak usah ngaji lah. Ada terlintas, ada gitu kadang-kadang. Ada. Jangan ibu
Saya aja yang ngajar kadang-kadang begitu. Lah gua ngajar mulu, mending didengerin orang. Mending omongan saya diterima, gitu kadang-kadang kebawa tuh, bayang-bayang. Ada khotir itu, namanya sebutannya khotir. Kalau zaman namanya khawatir. Udah menjadi bahasa kita, namanya kekhawatiran. Asalnya khotir. Khotir itu sesuatu yang melintas. Kekhawatiran kan begitu tuh bahasanya. Kekhawatiran. Khawatir udah terjadi belum? Belum. Itu yang melintas. So, ada khawatirun ilahiyun, lintasan Tuhan, gitu. Itu nanti kalau buat kita namanya ilham. Kita mendapatkan dorongan ilham dari Allah. Biasanya dorongnya kepada kebaikan-kebaikan. Gitu. Maka kita selalu dibutuhkan senantiasa zikir. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Supaya kita mampu menerima lintasan, isyarat-isyarat Tuhan buat kita. Nah, ada namanya lintasan malaikat, khawatir mulkiyah, malakiyah. Ya, malaikat. Malaikat kan hamba yang taat, yang baik-baik gitu. Doa malaikat buat kita itu menghasilkan kebaikan, menjadi dorongan tertentu juga. Baru kemudian khawatirun nafsani, khawatirun nafsiyun, lintasan nafsu. Nah itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan godobi, namanya emosi. Ada yang disebut dengan syahwati, dorongan syahwat. Kalau godobi itu artinya dorongan emosi yang arahnya yang jelek-jelek. Pengen yang buruk-buruk. Kalau syahwati pengennya yang enak-enak. Jadi kalau diri kita tuh pengen yang enak mulu, berarti kita sedang dikuasai oleh jiwa syahwat kita. Kalau inginnya marah, marahin orang, berantem, ngebenci, musuhin, gitu ya. Kalau orang minta maaf, jangan maafin, enak aja. Kan ibu suka begitu tuh orang tuh. Itu lintasan nafsu kita yang sifatnya godobi itu sedang dominan. Nah ini setan. Nah kalau setan itu paling rendah sebenarnya, paling lemah. Godaan setan itu lemah sekali. Dia cuma bilang kita mau ngaji, kata setan jangan ngaji, segitu doang. Kalau kita lawan, udah dia berhenti, enggak. Enggak lalu kita mau ngaji nih, kata setan jangan ngaji. Kan tiba-tiba tuh muncul malas kita tuh. Kita lawan. Tetap berangkat, setan kalah, udah segitu doang. Ntar baru digoda lagi di jalanan, begitu di jalan dibilang, emang hebat lu mah rajin banget jadi orang, dibandingin tetangga lu mah gak ada apa-apanya dia, gitu. Jadi kita dikasih, digembor-gemborin supaya jadi orang yang sombong, gitu. Nah, Allah ingatkan nih, jangan sampai setan itu menghalangi kamu dari jalan Allah. Bahasanya supaya jangan sampai setan menghalangi. Kan dia cuma bisa menghalangi doang. Gitu. Nggak bisa mengendalikan kita. Setan tuh nggak bisa mengendalikan. Hanya menghalangi saja. Mau baca Quran. Udah dipegang-pegang Quran itu. Pakai nggak jadi dibuka. Pernah ngalamin? Jangankan Qurannya masih di atas rak gitu, udah dipegang. Baca pak kagak sini ya. Mana sinetron udah mulain. Gitu. Kan kata setan, rugi lo. Quran mah ntar juga bisa sinetron, lu buka lagi belum berubah, dia mah masih ada. Tapi lu nggak nonton sinetron, lu kehilangan satu episode. Sayang. Ntar kagak nyambung ceritanya, gitu kan? Nah. Akhirnya taruh tuh Quran. Dihalangi itu. Dia terlintas di benak kita tuh.